Adi ini gurunya startup. Jadi Alah, kayak alah, alah, alah. startup gede di Indonesia itu bergurunya ya Coach Adi Kunchoro ini. Mas Adi, ini Jadi Veteran. Mas Adi, veteran. jadi kami sama Saiful di Mapora kemarin sempat diajak meeting sama Gojek ya. Kita ada beberapa, ya mudah-mudahan kita ada beberapa planning, ada kolaborasi kami Evapora dengan Gojek gitu. Nah, itu yang diomongin Pak Hadi Kunchoro. Lalu disebut-sebut beliau ini. Oh, masa sih? Betul, tanya Mas Saiful loh. Mudah-mudahan yang baik-baik ya. Baik. Baiklah Coach. Insya Allah. Jadi teman-teman Yes. semua, malam ini kita beruntung banget ya. Tadi Pak Indrawan memang ada keperluan gitu, terus kemudian udah izin kamar kami. Waduh, ini kami bingung nih ini yang nerusin sampai jam 10 atau lebih dikit. Ini siapa ini gitu ya. Nah, alhamdulillah. Karena iya, yang materinya saling mendukung gitu. Saling mendukung ya. Nah, ini praktisi betul beliau ini luar biasa banget di dunia startup dan juga di dunia e-commerce ya, Pak Hadi Kunchoro. Nah, Pak Hadi, malam ini kita lagi bahas, tadi sempat disinggung sama Coach Indrawan Nugroho, bagaimana sih UKM itu kemudian bergerak seperti startup, punya mindset seperti startup. Karena apa? Karena kalau kita lihat di luar negeri ya, bagaimana sekarang sudah banyak terjadi transformasi dari small medium enterprise ke innovation driven enterprise gitu. Nah, itu tentunya memerlukan pemahaman ya, memerlukan. Tadi sempat sudah dijelaskan sama Coach Indrawan secara masih singkat ya, karena waktu bahas ini pasti perlu waktu yang panjang. Nah, mungkin perlu dapat insight lagi dari Pak Hadi Kunchoro, bagaimana sih teman-teman UKM itu bisa punya mindset seperti sebuah startup, garap bisnis sebagai sebuah startup. Monggo, Coach. Ya, terima kasih. Pertama mungkin saya koreksi dulu, saya ini bukan coach. Saya cuma praktisi biasa, entrepreneurs dan juga founders di beberapa lah di situ. Jadi saya mungkin akan berceritanya bukan tentang sebagai coach, tapi sebagai sharing dengan teman-teman jatuh bangun membangun sebuah startup atau membangun sebuah entrepreneurial business. Karena buat saya membangun sebuah konsep startup dengan entrepreneurial business atau dalam tanda petik UKM itu berbeda. Berbeda dari konsep dasar dan berbeda dari juga metodologi, sebetulnya pendekatan metodologi di situ. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi. Ini yang mungkin tadi saya juga sempat mendengar bahwa kemudian teman-teman UKM beda dengan startup dari Coach Indrawan bahwa mulainya dari mindset yang berbeda di situ. Nah, sebetulnya ketika kita berbicara tentang sebuah konsep startup, bedanya dengan teman-teman UKM yang tadi di slide-nya, kalau nggak gambarnya Dr. Indrawan itu kan sudah jelas tuh bahwa kalau UKM itu bisnisnya sudah ada, sudah jelas di situ. Nah, kalau startup itu adalah pola berpikirnya adalah bagaimana meresolusi sebuah problematik di situ. Nah, problematiknya apakah kemudian itu terkait nanti tentang digitalisasi? Nggak perlu hanya tentang digitalisasi, tapi anything about problem yang ditemukan di masyarakat, dicari solusinya. Makanya bedanya alatnya itu adalah namanya startup itu biasanya pakai metodenya itu belajarnya pakai design thinking model. Jadi mulai dari mengempathize, design thinking itu ada tahap-tahap. Empathize itu adalah mulai kita menemukan atau mencari problematika yang ada apa. Nah, dari empathize itu baru kemudian ngomongin tentang define. Kita mendefine problemnya. Oh, ini nih problemnya. Jadi kalau contoh karena tadi ngomongin Gojek, saya contohin. Pada saat kita dulu membuat sebuah blueprint design thinking-nya Gojek, itu sangat simpel sekali. Empathize-nya, prosesnya kita menginterview dan melakukan survei, wawancara ke pangkalan ojek. Di situ. Oh, ternyata ditemukan. Akhirnya step 2-nya mendefine problemnya. Ditemukan problematikanya adalah satu. Tukang ojek kesejahteraannya itu tidak rata. Ada yang omsetnya banyak karena frekuensinya rajin, dia dapat banyak langganannya, peramah dan sejenisnya. Tidak terstandardisasi di situ. Kemudian yang kedua, tidak terstandardisasi servisnya.
Yang ketiga kemudian lama proses nunggu, dapat antriannya dan sejenisnya itu lama di situ. Nah, divide yang kedua dari sisi customer, banyak customer itu pelanggan itu adalah ngantrinya lama dan sejenisnya. Nah, sehingga kemudian apa? Dari situ baru ngomong resolusinya. Oh, solusinya ini. Bahwa nanti bikin standarisasi tukang pangkalan ojek itu nanti yang membeli itu atau pelanggannya itu nelpon. Nah, kita menggarap membuat standarisasi dari telepon ini ke tukang ojek, dia confirm maka dipertemukan. Awalnya pakai telepon. Bahkan nggak ada waktu itu aplikasinya, pakai telepon. Di situ. Tapi lama-lama ternyata lihatlah Gojek kayak sekarang. Di situ. Nah, bedanya dengan teman-teman UKM tadi dari entrepreneurial model bisnis, misalnya tadi dicontohkan adalah tukang bakso atau membuat bisnis bakso. Baksonya udah ada. Yang membedakan adalah mau membuat diferensiasi create valuation-nya apa seperti apa, value creation-nya seperti apa, yang membedakan di situ. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita menemukan bedanya startup dengan UKM, startup itu modelingnya adalah modeling investasi valuasi model di situ. Jadi ngomongnya bukan kayak company biasa. Ada revenue, omset. Kalau UKM kan omset nyebutnya. Kalau startup itu GMV, gross merchandising value kan gitu loh. Nah, bottomnya mau rugi mau enggak terserah, tapi value-nya tinggi perusahaan itu. Kenapa tingginya? Karena solusi teknologi yang diberikan pada masyarakat itu masif. Jadi bukan hanya tentang teknologinya, tapi solusi yang diberikan pada masyarakat itu masyarakatnya problemnya masif nih. Kayak tadi Gojek, tukang ojek pengkolan di seluruh Indonesia itu mungkin ada berapa puluh juta pengkolan ojek gitu loh. Artinya problemnya sama. Nah, itulah masif, itulah value. Bahwa ada teknologi, ada big data, itu setelah digabungkan dengan teknologi digital. Di situ. Nah, tapi kalau teman-teman yang UKM entrepreneur, konsepnya bukan valuasi, konsep omset sama profit. Kan gitu mainnya. Nah, dua hal beda engineering ini, mindset thinkingnya otomatis pendekatannya juga berbeda, approach-nya juga berbeda. Sehingga gamenya startup itu dari awal udah financial engineering, investment engineering. Karena ngomongin valuasi. Tapi kalau UKM ini bagaimana memperbanyak cabang agar kemudian omsetnya naik, kan gitu. Cara-cara memperbesar omset itu kan bisa vertikal, bisa horizontal, kan gitu. Nah, kalau kemudian kita mau memperbanyak area coverage, oke, kita semakin dalam. Kalau menunya ditambahin banyak, berarti vertikal. Mau ekspansi seperti itu. Jadi omset naik, sehingga profitability-nya menjadi naik. Aset naik di situ. Hutang piutang naik, kan gitu. Nah, kalau si Gojek tadi, startup, kuncinya adalah apa? Valuasi GM-nya naik dengan cara apa? Revenue GMV-nya naik, yang masyarakat pemakai yang diresolusi, yang disolusikan tadi semakin banyak, plus kemudian teknologinya dibantu dengan teknologi, itu plus poinnya, dan kemudian big datanya, siapa aja mereka, nah itu yang menjadi mahal. Harus profit? Belum tentu. Di situ. Nah, karena gamenya berbeda di situ. Nah, sekarang menjadi kembali kepada pertanyaannya, bagaimana cara teman-teman berpikir UKM dengan startup itu bisa align gitu. Pertama adalah gini, tidak semua teman-teman entrepreneur UKM itu akan cocok menggunakan metode startup. Tidak. Kenapa? Karena tergantung end game atau goal-nya, Pak. Kalau goal-nya adalah tentang cash flow, profitability, biar sehat, dan sejenisnya, dan cukup tidak mau membuat kayak unicorn menjadi besar dan sejenisnya, nggak perlu ngotot harus startup juga, gitu loh, modelingnya. Karena nanti akan beda gamenya di situ. Tapi kalau mau di hybrid misalnya, misalnya konsep baksonya, tadi kita balik lagi ke bakso deh gitu. Baksonya kemudian bukan gerobakan, tapi model cloud kitchen di online, sehingga bisa di masing-masing komplek ada yang nempel di dapurnya masyarakat misalnya gitu. Jadi siapapun yang punya dapur bisa bikin konsep bakso tadi dengan brand yang sama. Nah, sehingga kemudian dari situ
bisa masif solusinya, dimanapun bisa terresolusi yang kebutuhan. Nah, itu udah konsep parameternya parameter startup model thinkingnya di situ. Nah, itu yang mungkin membedakan ketika metodenya tadi startup adalah design thinking, maka kalau UKM itu biasanya mainnya di mana? Mainnya di bisnis canvas. Di situ. Pasti teman-teman sudah belajar lah tentang canvas bisnis model, network-nya kemana, core-nya akan ketemu di mana, value-nya gimana, revenue stream-nya seperti apa, dan sejenisnya di situ. Nah, design thinking-nya nggak terlalu banyak di UKM, model UKM. Nah, di startup itu design thinking-nya yang tadi, yang metode yang design thinking yang paling banyak. Di situ. Nah, ini memang saya yakin tidak mudah dipahami karena terutama buat teman-teman yang belum pernah membayangkan design thinking itu kayak apa sih gitu loh. Atau bisnis canvas seperti apa. Nah, tapi intinya adalah menjadi begini, teman-teman, bahwa satu yang tadi Dr. Indrawan juga sudah bicara bahwa model dari startup itu kalau ke UKM itu segera cari problemnya apa, kita tuh membuat UKM tuh sedang mensolusikan apa. Kan cuma bakso doang, Pak. Iya, tapi bakso yang solusinya untuk apa gitu loh. Dari situ. Value creation-nya untuk apa baksonya gitu loh. Yang kedua, kemudian cara kita bergeraknya adalah kita harus belajar tentang menguji coba banyak hal. Yang tadi, namanya startup itu A/B testingnya banyak banget, uji cobanya banyak banget. Nyobain model bisnis ini, model pakai ini, model yang pakai segala macam. Nah, itu dicoba di situ. Tapi tentu as an UKM tetap harus ngurusin bottom line tadi, profitability-nya harus terjaga. Makanya dianggarkan, kecuali mulai mau main ke investment modeling juga, mau bawa partner untuk menginvestasikan, misalnya kayak untuk ekspansi dan untuk pertumbuhannya. Nah, mindset thinking itulah yang bisa dibawa ke teman-teman UKM agar segera bisa bergerak dengan sangat cepat pertumbuhannya di situ. Nah, ini yang memang agak susah ya ketika dibilang diadukan antara UKM dengan startup karena memang konsepnya berbeda. Jujur aja secara teori konsepnya berbeda, mulai dari financial engineering-nya, model metodologinya, dan itu beda. Tapi apakah kemudian UKM bisa punya benefit ketika menggunakan konsep-konsep startup? Sangat bermanfaat. Kenapa? Karena ke depan itu eranya era digital. Mau tidak mau, pemikiran konsep startup yang agile, yang bisa harus beradaptasi, penggunaan inovasi teknologi. Nah, itu salah satu bagian dari cara pola bekerjanya startup. Open mind, tidak boleh kemudian saya udah cukup segini, nggak perlu lagi pakai teknologi ini dan sejenisnya, saya nggak ngerti. Nah, itu udah nggak bisa tuh. Itu startup harus punya mindset itu. Nah, makanya sangat penting dalam tematik ini UKM bergerak seperti startup karena memang eranya sudah menuju ke era digital. Mau tidak mau UKM itu harus punya pemikiran startup. Tapi apakah harus plek-ketik-plek startup? Ntar dulu, nanti dulu. Mau goalnya apa di situ? Tujuan akhirnya mau seperti apa? Nah, itu yang paling utama di situ. Kira-kira mungkin gitu kali sebagai dasar pembukaannya. Tambah pusing. Tambah pusing, yakin tambah pusing. Tapi ini penting banget, Coach. Maksudnya ini luar biasa banget ya, teman-teman. Jadi gini, kalau teman-teman pusing, berarti menandakan teman-teman berpikir gitu. Kalau Anda nggak pusing dengar perkataan Pak Hadi, Pak Indrawan, berarti Anda nggak berpikir gitu. Jadi pusing ini menunjukkan bahwa kita akan bertumbuh dan kalau kita nggak nyaman dengan ini, berarti itu tanda-tandanya kita itu bertumbuh. Nah, memang Pak Hadi ya yang kita lihat ya, yang kita lihat sekarang ketika dunia begitu volatil gitu kayak gini ya, pastikan ya dengan tingkat. Saya ingat banget kata-katanya Pak Hadi Kunchoro waktu ngisi di Papora yang dulu itu, Pak Hadi sempat ngomong, sekarang kalau nggak ada ceritanya UMKM versus UMKM, corporate versus
corporate, yang ada itu UMKM juga versus corporate juga gitu. Jadi betul-betul sekarang ya semua beradu gitu ya. Semua beradu. Nah, mindset startup inilah yang membuat teman-teman UMKM itu bisa berkemungkinan untuk kemudian bermain dengan cara yang berbeda untuk bisa menghadapi persaingan di bidang apapun ya, walaupun raksasa besar dan lain sebagainya, corporate dan lain sebagainya. Nah, teman-teman yang ingin saya waktu bahas ini sama Mas Ipul di Evapora, Pak Adi, terus bikin tema ini adalah kita ingin fokus pada innovation. Tadi sempat ada pertanyaan ya, innovation. Jadi innovation itu kalau mungkin saya jelaskan yaitu invention dikalikan dengan commercialization ya. Jadi temuan-temuan tapi harus dikalikan dengan duit gitu. Jangan sampai berinovasi tapi malah nggak menghasilkan sama sekali gitu. Iya, yang katanya Pak Adi tadi masif, memberikan solusi secara masif. Ya, jadi ada peluang di scale up gitu ya Pak Adi ya. Ya, jadi gini, teman-teman harus bisa membedakan antara improvement dengan innovation. Improvement, innovation. Nah, moga-moga menarik ini. Jadi ini banyak yang salah, banyak yang salah kaprah bahwa kemudian sebuah perusahaan atau bisnis saya sudah melakukan sesuatu hal baru sehingga terjadi efisiensi. Itu bukan innovation, itu improvement. Beda loh, beda banget. Di situ. Ini yang sering. Oh, kami sudah berinovasi, gitu loh. Inovasinya apa? Inovasinya membuat gudang kami proses bisnisnya menjadi lebih efisien. Berapa persen? 2%. Itu improvement. Di situ. Contoh misalnya kayak gini. Kalau saya ngadain hackathon days, pernah beberapa perusahaan besar bahkan. Saya bikin hackathon days, bikin ideation sebagai founder di HR departemen. Di HR departemen waktu itu di salah satu perusahaan multinasional besar HR departemen. Nah, ketika kita dikasih pembelajaran design thinking dan karena biar mereka berpikir kayak founder, inovasi founder kan. Founder itu kan menciptakan inovasi di situ. Nah, yang terjadi outputnya setelah dibicarakan belajar design thinking tadi ada empathize, ada define, ada prototype, ada testing kan gitu. Solution, ada prototype, ada testing di situ. Nah, yang keluar dari teman-teman HR tadi apa? Oh, kami mengimplementasi HR system. Kami membenahi SOP HR tentang izin cuti, misalnya kayak gitu. Nah, itu improvement. Di situ. Itu improvement. Nah, innovation itu adalah goal-nya itu ada tiga hal. Ada tiga innovation itu. Satu, meng-create value yang baru. Value-nya buat siapa? Misalnya buat customer. Artinya apa? Poin yang kedua, meng-create new customer experience. Itu innovation. Di situ. Yang ketiga adalah meng-create value valuasi yang baru. Dan menciptakan continual inovasi. Jadi setiap ada inovasi kita nempel terus. Nah, inovasi itu adalah sesuatu meng-create sesuatu yang baru. Beda ya. Kalau improvement itu dari kelas 1 naik ke kelas 2. Kalau innovation itu kelas 1 menjadi kelas 1Z, misalnya kayak gitu. Nah, itu yang membedakan. Nah, jadi teman-teman harus paham. Nah, ini yang kita sering salah definisi gitu loh. Nah, sehingga yang membedakan alatnya pun kalau di sebuah perusahaan gede biasanya improvement itu biasanya alat ukurnya apa? Kaizen. Bahasanya adalah Kaizen itu continual improvement, kan gitu. Apakah itu inovasi? Tidak. Inovasi itu meng-create something new. Di situ. Nah, ini yang apakah kemudian balik lagi kepada pertanyaan tadi, UKM menuju startup. Lihat startup. Startup itu pasti menciptakan value creation yang baru. Di situ. Nah, UKM bisa nggak? Bisa. Kalau dia mulai menerapkan transformasi bisnis menuju ke arah
bisnis transformasi yang memang berbasis inovasi. Di situ. Basisnya apa nanti alatnya? Teknologi, digital, dan sejenisnya. Di situ. Contoh misalnya kayak gini, contoh. Tukang bakso lagi deh, tukang bakso gitu loh. Tukang bakso biar omsetnya naik, agar kemudian omsetnya naik, maka kemudian cara naikin omset itu macam-macam. Bisa nambahin ekspansi, bisa nambahin volume, bisa nambahin macam-macam kan, repeat, bisa nambahin pelanggan yang terus repeat dan sejenisnya di situ. Nah, kemudian bagaimana cara nambahin profitability? Macam-macam. Bisa neken cost kan gitu. Atau bisa kemudian rumusnya adalah kemudian apa namanya, dengan volume yang besar akhirnya unit cost-nya menjadi lebih kecil kalkulasinya di situ. Nah, kalau continual improvement adalah ketika tadi, oh saya mau naikin omset saya 1 menjadi 2 kali lipat, maka saya harus melakukan apa? Improvement. Nah, di dalam improvementnya tadi saya punya inovasi. Saya mau pakai caranya dengan cara saya model bisnisnya dengan digital, pakai apa namanya, bukan lagi franchise, tapi saya mau dapur-dapur di rumah satu komplek dikuasain oleh satu ibu-ibu, masak nanti di dapur, kuasain PO yang ada di satu komplek. Komplek misalnya adalah itu community agent, perkomplekan, misalnya perumahan gitu loh. Nah, itu kan sebuah bisnis model inovasi yang memang belum ada sebelumnya. Jadi kalau dulu pakai franchise, misalnya oke, orang ada rukonya, ada gerobaknya dan sebagainya. Enggak, ini sekarang main ke dapurnya. Cloud kitchen ya. Cloud kitchen modelnya misalnya kayak gitu. Tapi apa? Kuasai community agent di residensial. Biasanya pentolan-pentolan di komplek itu kan ada tuh ibu-ibu yang jagoan jualan tuh, terima dari. Nah, itulah mainan di situ. Nah, itu kan sebuah bisnis model innovation yang baru. Di situ untuk menciptakan apa? Omset yang lebih tinggi lagi. Di situ. Bukan dengan cara hanya sekedar kemudian oke, naikin repeat order dan sejenisnya. Kalau itu melakukan improvement proses di situ. Nah, kira-kira perbedaan gambarannya antara inovasi dengan improvement itu sangat kentara jelas bedanya. Nah, di dunia digital, era digital ini, inovasi itu semakin banyak opsinya. Nah, digital di dunia improvement tadi, continual improvement, itu adalah alatnya. Dipakai sebagai alat tools. Inovasi digital itu bukan hanya sebagai alat, tapi bisa digunakan juga sebagai menciptakan value, menciptakan segala macam. Termasuk digitalnya itu sebagai aset, bahkan bisa divaluasi. Itu perbedaannya di situ. Tambah mumet, percaya. Tapi ini keren kan. Ini kalau teman-teman ada yang penjual bakso, penjual mie ayam, penjual soto, ya. Tadi dengar penjelasan Coach Hadi, ini bisa menjadi sebuah inovasi dan peluang bisnis. Masih berbayangin ya. Ini ada satu kota, anggapnya kota Malang, ya. Ada berapa perumahan di kota Malang, ya. Terus kemudian ada berapa ibu-ibu yang punya dapur. Terus kemudian kayak partnership-nya kalau Gojek pakai drivernya motor, kalau ini kayak partnernya pakai ibu-ibu, ya, bergerilya dan sebagainya. Terus kemudian marketingnya digarap secara masif gitu ya. Ini sebenarnya meskipun marketingnya kalau sekarang ngomongin nano influencer gitu ya, ibu-ibu itu championnya Mas Aris. Mereka jadi marketer. Ini kalau ada yang ya, jadi startup baru nih. Ya, bisa startup baru gitu, jadi startup digital bakso nih seluruh Indonesia ini. Nah, coba mungkin bayangkan cara berpikir founder itu akan begini. Pola berpikirnya nih. Kalau jadi founder, biasanya kalau udah jatuh bangun bikin startup, founder itu kecanduan lah pokoknya gitu loh. Pengen bikin sesuatu yang baru terus gitu loh. Nah, kalau cara berpikirnya founder, ngelihat cerita bakso tadi, dia akan berpikirnya gini, ini gue masuknya lewat bakso, di dapurnya emak-emak, gitu. Tapi suatu saat gue akan jadi unicorn.
Gimana caranya? Caranya adalah ketika kita masuk ke ranah rumah emak-emak tadi, dia mulai menjual baksonya ke kompleknya sekitar. Berarti dia menguasai spending perumahan tadi. Spending konsumsi perumahan tadi. Emak tadi, kalau kemudian dikasih suplai tambahan, selain bakso, nanti tambahan rujak, ini, dan sejenisnya. Mulai tuh ke peta tuh. Lama-lama belanja bulanan. Emak-emak itu hanya sebagai influencer kayak KOL affiliate-nya saja. Nanti yang nyuplainya siapa belanja bulannya? Bisa JDID, bisa Blibli gitu. Mereka yang suplai gitu loh. Di situ. Kebayang nggak? Abis gitu, nih emak-emak kan tahu nih di kompleks saya yang biasa beli belanja rujak apa dan sejenisnya, kita tawarin, kalian pada belanja bulanan beras atau sabun kayak apa? Oh, ada sabun gini-gini nih. Ternyata satu komplek isinya 1.000 rumah, 500-nya sabunnya sama. Misal, bisa nggak 500 tadi ordernya dikumpulkan, langsung kemudian beli ke pabrik dengan harga yang lebih murah? Nah, kalau jadi founder, itulah yang disebut namanya the future business model e-commerce itu yang namanya consumer to manufacture. Kalau di Cina, sekarang itu namanya Pinduoduo, itu sudah menjadi orang terkaya nomor 3 di China. Keren. Di situ. Jadi, ketika berpikir sebuah pemikiran founder itu, ngelihat entry masuknya sih boleh sepele. Gojek dari tukang ojek. Entry levelnya kan masuknya di situ. Tapi dia sudah bisa membayangkan pangkalan ojek di Indonesia itu ada 20 juta, misalnya kayak gitu. Satu pangkalan ada 10 orang, misalnya. Berarti ada 200 juta. Antara tukang ojeknya sama pemakainya, kan gitu. Nah, si founder Gojek itu udah ngelihat, ini problem masyarakat Indonesia. Kalau gue bisa resolusiin, gue akan jadi unicorn. Kan begitu cara berpikirnya. Nah, itu yang membedakan pola berpikir. Kalau UKM kan, oke, gue bikin bakso, satu gerobak, kemudian dapat omset segini, profit segini, ya sudah, kalau mau besarin, gue buka cabang, atau agen reseller, dan sejenisnya kan gitu. Nambahin channel, dan sejenisnya. Nah, kalau startup model itu, dia akan berpikir beyond. Di situ. Nah, itu yang mungkin sedikit membedakan. Saya merasa saya punya UKM model as a business, tapi saya nggak pernah menyatakan diri saya nggak suka mendikotomi UKM dan bukan UKM. Saya nggak suka dikotomi UKM dan tidak UKM. Itu hanya 65 juta itu cuman kepentingan politik. Kenapa? Karena bikin UKM sama bikin bisnis startup atau korporasi itu sama mumetnya, sama resikonya, sama capeknya. Dan metodenya pun sama. Founder UKM, CEO-nya UKM atau owner UKM harus ngerti produksi, harus ngerti marketing, harus ngerti operasi, harus ngerti finance, SDM, finance, sama kan? Sama orang corporate, CEO-nya sama. Bedanya cuman yang satu omsetnya di bawah 4,8 miliar, yang satunya mungkin bedanya udah besar, tapi mulainya kan dari nol juga. Nah, itu yang mungkin in the end of the day, mau kemana, saya biasanya memberikan tuh pemikiran selalu gini, ketika kita bikin bisnis, mulailah berpikir dari end game-nya. End game itu ujungnya, kita tuh mau apa. Makanya startup itu kan selalu, kalau di dunia startup, ketika dia fundraising ke investor, itu pasti akan ditanya exit game-nya lu apa. Jadi unicorn, IPO, atau apa exit game-nya. Nah, teman-teman entrepreneur UKM itu kan nggak pernah ditanya exit game lu apa. Nah, ketika dalam bisnis saya selalu berpikir, ketika bikin sesuatu bisnis baru, saya selalu berpikir end game, exit game-nya itu apa sih? Ibarat kata gini, kalau saya mau bikin rumah exit game-nya, mimpi saya bikin 200 tingkat rumah, saya bikin fondasinya 5 sekarang, mau naik ke lantai 6,
saya bisa suntik. Tapi kalau udah lantai ke-20 nggak bisa disuntik, Pak. Tapi harus dirobohin dulu dan dibikin fondasi barunya lagi, Pak. Akhirnya apa? Pada saat merobohkan dan bikin baru, customer akhirnya yang sudah terbiasa melakukan proses lantai 6 menjadi lantai fondasi 20 menjadi beda. Jadi nggak nyaman. Pada saat lagi ngebangun yang barunya, lantai barunya tuh, yang tingginya, ada kompetitor yang ngelihat nih, sini lagi rekonstruksi nih, masuk kompetitor. Nah, itu sebetulnya yang paling bahaya di situnya. Nah, makanya end game itu goalnya mau kemana 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, maka bertahap di breakdown. Tahun pertama mau bikin apa, tahun kedua bikin apa, tahun ketiga bikin apa. Nah, dirancang stagesnya, tahap pertahapannya. Tapi dari end game-nya jelas apa. Nah, kami misalnya di Power Commerce, saya punya perusahaan Power Commerce, kami startup baru 2 tahun. Mungkin omsetnya lebih banyak kan Bapak dan Ibu kali omsetnya dibandingkan company saya sekarang. Tapi saya nggak pernah menyebut Power Commerce itu adalah sebagai sebagai UKM. Di situ. Tapi saya sudah jelas end game saya apa. 2025 saya mau IPO. Sehingga saya breakdown dari 2025 ke 2019 kemarin. 2019 saya harus bikin apa, 2020 apa, terus di situ. Bisnis plan strategiknya jelas. Tapi mulainya dari nol, dari omset kurang dari 4,8 miliar, iya, sama. Siap. Pak Adi, nanti kita perlu bahas lebih detail lagi. Harus lebih ada sesi lama lagi, sesi khusus. A sampai Z. Ini keren banget, luar biasa. Kalau udah sama Adin, saya langsung otak saya berkontraksi, nggak cuma teman-teman ya. Saya juga berkontraksi kalau udah sama Pak Adi Kunchoro. Ya, terutama bahas ini Mas Aris, future business model yang sempat disinggung Pak Adi itu benar-benar dikuasai oleh teman-teman gitu loh harusnya ya. Sendiri masih belajar juga gitu Mas Aris. Dan akan selalu belajar, Bos. Kenapa? Karena digital ini berubahnya luar biasa. Contoh misalnya kayak gini. Ada nggak teman-teman yang merasakan September, Oktober ini, semenjak PPKM kedua, levelnya diturunkan, di Agustus pertengahan kemarin, itu setiap weekend Sabtu Minggu, yang punya online store, punya channel online, itu drop turun. Ada nggak teman-teman yang ngerasain? Silakan jawab di chat, teman-teman. Ya. Ada yang ngerasain? Apalagi Oktober ini. Semenjak mall dibolehkan anak di bawah 12 tahun. Ada yang ngerasain nggak? Tuh, turun semua, Pak. Kenapa, Pak? Dulu waktu Agustus, waktu PPKM diumumkan, kalau hari Senin, Penny Ross itu selalu ngumumin harga rumah naik harga Senin. Nah, kalau PPKM kemarin, tunggu Pak Luhut, hari Senin ngumumin apa PPKM-nya. Itu berdampak ke dalam perubahan. Nah, bagaimana kita dalam berbisnis, nunggu hari Senin pengumumannya Pak Luhut itu, kita nyiapin diri terhadap perubahan. Nah, ini yang menjadi penting gitu. Bahwa dulu dengan reseller, offline, terus sekarang punya online, besok harus gimana? Online, offline, dan sejenisnya. Ketika offline-nya tutup lagi nih, besok katanya, kan Desember katanya akan wave ketiga, misal ya, wave ketiga, naik lagi nih wave ketiga, tutup lagi nih offline-nya. Siap nggak kita? Padahal udah predicted tuh, katanya. Amit-amit, mudah-mudahan nggak terjadi, kan gitu. Mudah-mudahan lah. Tapi siapa yang bilang, Pak, dulu kan udah bilang, cuman setahun corona akan hilang. Habis vaksin corona, ada wave 2, ada wave 3, ada terus kan gitu. Siapa yang bisa jamin? Ketidakpastian ini gitu loh. Nah, ini yang menjadi saya beropini bahwa, berpendapat bahwa teman-teman UKM bergerak cara berpikir startup yang berbasis inovasi agar bisa agile, bisa cepat beradaptasi, menggunakan digital, itu sudah wajib hukumnya sekarang ini. Kenapa? Karena pembelinya pun sekarang besok
customer kita itu piramida Indonesia demografinya, penduduk Indonesia yang 270 juta ini, 2025 290 juta, itu 65%-nya itu di bawah 35 tahun. Dan mereka adalah era digital user generation. Jadi, kalau kita berpikir sekarang ngeyel, nggak mau berubah tentang inovasi, ya wassalam. Karena apa? Pembeli kita ini ke depan itu 65%-nya itu adalah orang-orang yang berbasis digital. Ceprot lahir, udah mainan gadget gitu loh. Di situ. Jadi kedua, apa luar biasanya digital payment dan fintech. Sebetulnya gini, siapa sih yang mempercepat user menjadi digital? Bukan e-commerce, Pak. Tapi payment dan fintech, Pak. Itu yang namanya pinjol, yang orang nggak ngerti aja, yang handphonenya jadul aja, minjem pinjol jadi digital. Gara-gara sudah ngerti pinjam online, handphonenya ngerti, oh ini ada aplikasi, mulailah dia ngedownload e-commerce, ngedownload Gojek, GoPay, kan gitu, Pak. Yang membuat inklusif digitalisasi user itu, percepatan itu pada saat fintech dan payment itu masuk digitalnya. Nah, itu yang menjadi kunci bahwa again ya, bahwa saatnya UKM bergerak seperti startup, berpikirnya. Ya inilah pentingnya karena eranya sudah berubah. Dan kondisi makronya sudah berubah. Kedua, teman-teman, saya UKM dari daerah, dan justru semakin di daerah, harusnya sekarang semakin punya competitiveness lebih tinggi dibandingkan UKM yang di Jakarta. Kenapa? Karena UMR-nya lebih murah, ya kan? Kemudian bahan-bahan juga bisa lebih murah. Kalau ide, mau bikin apa, cari di Google, kelar, Pak. Iya. Orang mau bikin apa ada kok, gitu loh. Bandingannya simpel, Pak. Bandingannya gini. Saya bikin misalnya UKM peci lah misalnya. Kopiah misalnya. Jakarta. Oke. Tukang jahit pekerjanya dan sejenisnya UMR-nya berapa, Pak? 4 juta, 5 juta, Pak. Tapi saya orang di misalnya Brebes. Brebes UMR-nya berapa, Pak? Nggak nyampe 2 juta, Pak. Itu aja udah setengahnya, Pak. Sementara di Brebes, target pasarnya paling gede biasanya di Indonesia itu kalau di online, itu 70% pasarnya itu adalah Jabotabek. Dari Brebes ke Jakarta, itu ada tol cuma berapa jam. Ongkirnya udah tambah pendek gitu, ongkos balik. Harusnya yang di daerah UKM itu jauh lebih kompetitif. Sekarang ini. Kedua, harusnya teman-teman UKM itu jauh lebih agile dibandingkan teman-teman di corporate yang brandnya udah kadung gede. Apalagi di online. Di online itu yang dilihat pertama bukan brand. Kalau produk-produk yang umum, yang biasa. Komoditi kita menyebutnya. Atau basic produk. Nggak lihat brandnya, Pak. Yang dilihat harga. Yang kedua dilihat adalah rating, komen, referralnya, sama testimoninya. Yang dilihat itu, Pak. Nggak dilihat brandnya, Pak. Nah, ini yang teman-teman harus manfaatkan betul era ini untuk bagaimana memunculkan pemikiran-pemikiran UKM yang memang basisnya itu berbasis pemikiran startup dan pola bekerjanya startup. Wow. Wah, Pak Adi, kita kasih kesempatan buat yang tanya ya. Ini udah, pokoknya kalau Pak Adi udah ngasih insight, aduh langsung nge-pull kita semua nih Mas Adi. Masya Allah, luar biasa. Itu Pak Adi, saya cerita dikit nih.
Ya. Jadi kami di Evapora itu di Jakarta ada sekitar 20 tim kami, 20 lebih lah tim di Evapora. Nah, untuk konten kreator itu kami produksi di Jember. Ya. Apa kalau gaji orang di Jakarta itu 5 jutaan, kalau di Jember 1,2 juta udah seneng orang Jember. Dan di Jember ada kampus Universitas Negeri. Betul. Dan mereka mahasiswa tinggal dididik sedikit, 24 jam tuh bisa ngalong semua tuh kerjanya. Wah. Aduh, ini SDM hack. Aduh, bahaya nih ilmunya Coach Hadi. Wah, SDM hack. Jadi gini, saya selalu bicara memberikan sharing begini. Contoh misal, kalau teman-teman punya bisnis di Jakarta, terus kemudian punya gudang, bikin gudang gitu Pak. Saya selalu bilang gini, ngapain lu bikin gudang di Jabotabek? Tanahnya mahal, gedungnya mahal, operatornya juga UMR-nya mahal, udah gitu premannya banyak kan gitu. Bikin aja di Jawa Tengah. Kalaupun pasarnya di Jabotabek, yang bikin macet itu kan Cikarang ke sini. Anggaplah bikin gudang di Jogja misalnya. UMR-nya kan 2 juta separuhnya, kurang. Infrastruktur banyak, operator gudang banyak, dan sejenisnya. Itu bawa truk dari Jogja ke Jakarta, kalaupun pasarnya di Jakarta gitu. Itu kan pakai truk balik yang kosong. Berangkat jam 5 dari sore di sana, besok subuhnya nyampe di Jakarta, Jakarta udah distribute next day-nya ke end user. Ngapain bikin di Jabotabek, Cikarang dan sejenisnya? Nah, ini yang kadang-kadang suka lupa gitu loh, bahwa udah gitu kalau nanti membesar, kalau di Jogja atau di daerah Jawa Tengah gitu yang UMR-nya murah, tanah ini tinggal ekspansi aja, mau berapa hektar pun juga nanti kalau bisnisnya growth. Coba kalau di Jabotabek. Growth bisnis emang gampang, tanah sebelah dibeli. Nah, ini yang ini makanya tadi saya bilang ketika kita dalam bisnis itu saya selalu berpikirannya adalah tentang saya mau end game-nya apa. Saya mau planning 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun ke depan tuh apa? Saya mau apa? Nah, itu di breakdown ke belakang. Infinite game ya, Coach ya? Ya. Ya. Jadi, bahasanya Slinek gitu. Ya, bahasa Musina udah bisnis nggak berpikir 1 tahun, 2 tahun, berpikirnya milestone-nya udah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Luar biasa. Oke, Pak Adi, ini kalau ngikutin ini nanti nggak ada sesi khusus ini, pokoknya Pak Adi udah kita todong, nanti kita di sesi Evapora khusus ya, mungkin Mas Saiful di bulan November mungkin nanti Pak Adi kami minta untuk khusus bahas ini, tapi sebelumnya mungkin kita kasih 1-2 kesempatan buat teman-teman untuk bertanya, Coach ya. Ya. Silakan teman-teman. Sudah ada yang siap, Mas Haris? Ya, silakan. Mama Muya House. Ini dengan Mama Muya House, silakan. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Aris yang selalu menyemangati sejak Sultan sampai sekarang. Tadi perkenalkan saya Neneng dari Sumedang. Ini saya sebenarnya kalau menyimak gitu, sebetulnya startup masih jauh, UMKM juga bukan, mungkin belum gitu, jadi masih usahanya kecil-kecilan. Tetapi kalau berbicara tadi endgame-nya di mana, jadi saya sudah ada, tapi apakah yang menjadi endgame saya itu apakah ini memang sudah masuk ke mindset startup atau masih tadi yang masih di area kanvas. Jadi saya masih bingung apakah ini maksudnya ke revenue stream apa yang saya pikirkan itu, atau masih atau sudah mulai masuk ke ranah mindsetnya startup gitu. Jadi saya itu kan produknya baru beberapa bulan ini saya coba berdayakan masyarakat petani sekitar yang kena dampak pandemi itu untuk mereka mencoba tumpang sari menanam rosella, dan alhamdulillah 6 bulan perjalanan dari mulai mereka tanam sampai sekarang itu sudah mulai panen. Itu saya coba beli karena masih sedikit gitu, beberapa orang petani di sekitar sini. Nah, dari rosella itu kan kalau saya lihat di marketplace itu ternyata bikin saya bingung gitu. Bingungnya kenapa? Terus terang
standar harga kita itu mahal kalau dibanding yang ada di marketplace. Karena apa? Karena kita berpikirnya kan untuk supaya ada kesejahteraan untuk para petani juga. Kalau saya lihat di marketplace itu kan murah-murah banget, kalau saya hitung-hitung kok jatuhnya itu 1 kilo cuma 500 perak ya. Ngapain kita ngasih harga sekian gitu ke petani, kasihan banget gitu. Apa bedanya dengan petani yang lainnya. Nah terus jadi kalau saya mau bertahan di harga yang sekarang, value proposition yang bisa saya lakukan itu seperti apa? Karena saya punya alasan juga, karena kan kita tanamnya pakai organik, terus pestisidanya alami, terus kita juga pengeringannya bekerja sama dengan rekan lain yang punya solar dryer system. Itu alasan saya untuk membuat harga kita lebih dari yang lain. Kemudian yang kedua itu saya tidak hanya sebatas di mau jual rosella gitu ya Pak Adi, tapi saya tuh punya planning dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, yang di 5 tahun yang akan datang itu kami menginginkan desa kami itu menjadi percontohan One Village One Product gitu. Dengan tahapan tahun pertama kita mau coba bikin gerai toko herbal biasa gitu dengan ada fasilitas terapi mobilenya yang bisa dipanggil ke rumah. Kemudian di tahun kedua kita mau coba membenahi membuat rumah terapi. Tahun ketiga kita mau coba bikin resto yang berbasis menunya itu menu herbalis dengan nanti kita bikin tagline-nya bukan rumah biasa. Kemudian tahun keempat kita mau coba bikin mini rest and relax karena di sekitaran. Mbak, mohon maaf, Mbak mungkin bisa langsung di to the point kan Mbak ya, ini pertanyaannya. Apakah endgame-nya saya itu sudah masuk ke startup atau masih di seputaran revenue stream-nya model Canvas? Nah kemudian yang tadi, jadi 2 pertanyaan sama yang tadi. Sudah terikat yang pertama. Ya, kebayang. Ya. Terima kasih Mbak Mamoya. Siapa namanya Mbak Neneng? Ya, bagi gini, Mbak, itu tahapan game bisnisnya itu udah keren banget gitu loh. Mbak punya perencanaan itu 5 tahun ke depan tuh mau ngapain? Pengen jadi apa? Nah, pertanyaannya, Mbak ini mau bikin 5 tahun ini, mau dibikinnya konsep model bisnisnya apa? Pertanyaannya itu. Artinya gini, sebetulnya kalau Mbak mau jadiin itu startup, bisa banget. Tapi menjadi konsepnya yang dijual itu adalah social agritechpreneur. Karena apa? Ada sosialnya, agri adalah pertaniannya. Kalau mau dibangun startup menjadi teknologi, karena jadi Mbak jangan berpikir membandingkannya datang ke marketplace. Marketplace mah komoditas, Mbak. Salah benchmark. Jadi kalau mau ngambil benchmark, Mbak itu kan tadi problem resolution-nya membuat problem resolution untuk para petani, ada sosialnya kan? Pengen menciptakan sentra rosella. Percontohan kan gitu. One village one product gitu. Exactly, one village one product gitu. Nah, itu kan agripreneur konsep. Ya kan? Nah, kemudian ada ngomongin tentang organic, healthy, dan sejenisnya. Nah, Mbak, ini kan banyak banget, ada 3 nih value proposition. Ada 3 value proposition yang Mbak bisa kembangkan. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kalau Mbak mau masuk ke ranah startup konsep, Mbak mau jual ke pitch deck-nya ke investor, Mbak mau dorong yang mana yang paling utama? Social, entrepreneur, teknologi bisnis, startup, atau organic yang healthy food, atau yang agribisnis yang kemudian membangun sebuah sentra industri knowledge untuk pertanian teknologi. Yang mana yang mau dorong? Kalau pertanyaan seperti itu berarti kita ambil yang M-nya itu kan? Ya. Jadi maksudnya kan di sini ada 5 dusun. Jadi di sini ada 2 hektar tanah punya desa itu saya hanya di sana itu satu pertanian. Makanya gini,
Mbak kan tadi pertanyaannya gini, bahwa apakah saya masih sudah masuk ke startup model bisnis atau baru memulai, kan gitu konsepnya. Mbak kan sudah punya endgame-nya 5, abis ini Mbak mau kemudian dibikin bentuknya itu, Mbak ini mau jual kemana? Jual itu jual konsepnya, sama jual produk. Kalau Mbak tadi milihnya ke marketplace, Mbak mau jual produk. Oh iya. Kalau mau jual produk gak nyambung, Mbak katanya mahal, ada sosialnya, ada pakai organik dan sejenisnya. Kok di marketplace cuma 500 perak? Ya iya, orang di marketplace komoditas kok. Jadi Mbak salah membandingkan gitu loh. Nah, pertanyaannya, benchmarknya Mbak kalau mau membangun menceritakan gini, startup itu is about story, Mbak, telling story. Nah, telling story-nya ini yang tidak 3 poin tadi, satu desa, satu tanaman, organik, sama apa tadi, healthy food, sama organik, sama satunya lagi adalah membantu sosial pertanian, kesejahteraan sosial, kan gitu. Itu kan keren banget, Mbak, gitu loh. Nah, Mbak harus sudah mulai membandingkannya, ada nggak benchmarking startup yang model kayak gini? Oke. Oke, Mbak, Kebayang ya? Ya, Ya, mungkin karena keterbatasan waktu ya, Mbak, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf, ini karena waktunya udah sangat lebih dari jam 10 ya. Oke. Ya, kapan-kapan nanti bisa diinikan. Yang penting poin utamanya udah ketangkep dari Pak siapa? Dari Pak Hadi Kunchoro. Nanti Mbak Mamoya bisa kembangin. Mohon maaf. Ya, Mas Ipul, gimana Mas? Ini mungkin kita ending dulu ya, biar. Iya. Tapi jujur, Ya, aku biar sendiri kurang. masih nyimak, keren banget loh. Jadi social agritech technology, kok baru kepikiran. Iya. Beda ya. Kayaknya kalau Beda ya. Pak Hadi ini banyak banget. Mindsetnya mindset startup itu bahkan sesuatu yang terlihat simple, sederhana. Aku mikirnya itu kayak program-program CSR sosial yang tidak bernilai, tapi di mata Pak Hadi itu ternyata sesuatu yang bisa di leverage. Ya, kadang-kadang orang-orang founder itu cara berpikirnya gini, Mas. Paling senang membuat sesuatu yang baru gitu loh. Artinya apa? Ada nggak secara teori social agritechpreneur? Nggak ada. Ya gue bikin aja gitu. Kenapa? Menggabungkan tidak yang tadi gitu loh. Di situ. Makanya kan di startup itu suka ada titel-titel yang aneh-aneh kan gitu loh. Ada yang namanya co-CEO, ada CEO, ada co-CEO, ada CEO office. Ini apa lagi kan gitu loh. Bebas Pak, orang startup mah bebas Pak. Kirain efek LinkedIn, Gus. Efek Saya, Pak Adi, saya sebenarnya seneng banget ya ngobrol sampai lama. Tapi kemarin saya sama Saiful itu saya merasakan sendiri ketika teman-teman di studio ya, teman-teman studio Evapora. Saya kasihannya tuh teman studio itu kadang mereka selesai itu mereka harus balik ke Depok, boleh ke dari Simatupang, jadi masih perjalanan 40 menit, 30 menit tuh kadang saya kasihan teman-teman di studio Mas Ipul. Kalau kita habis ini tidur langsung bisa Mas. Tidur terlalu malam rawon gitu ya. Iya. Terima kasih teman-teman di studio ya, di studio Evapora nggak pernah nongol, nggak pernah disebutin namanya, tapi Masya Allah kontribusinya teman-teman. Ya, Mas Raffi, Mas Elias. Mas Raffi, Mas Elias, Mas Isan, dan teman-teman. Luar biasa, terima kasih banyak telah support kami semua. Nah, saya juga minta maaf ke teman-teman semua yang ingin bertanya, tapi mungkin belum waktunya. Belum waktunya untuk kasih kesempatan ya, karena waktunya telah habis. Insya Allah jawab di kolom chat ya. Setuju nggak kalau Pak Hadi kita buat sesi khusus? Ayo. Langsung reply-nya. Waduh, nggak bisa nolak lagi Pak Hadi, udah di-pitching sama Army Evapora ini. Ya. Siap, insya Allah. Mangga. Ya, Pak Hadi, sebelum kita tutup, monggo silakan bisa memberikan closing statement untuk sahabat Evapora semuanya ya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan dan sekali lagi nanti November Pak Adi ya kita todong lagi untuk bisa berbagi secara khusus di Evapora. Monggo Pak Adi. Ya, mungkin teman-teman simpel aja bahwa zaman ini udah gila dan akan semakin gila. Jadi cara menghadapinya tidak bisa dengan cara waras. Harus gila. Yang kedua,
jangan pernah menganggap remeh anak milenial. Mereka ketika berinovasi, mereka itu nggak punya beban. Mau benar mau salah, mereka nggak punya tanggungan kayak saya, anak 2, resikonya besar, dan sejenisnya di situ. Jadi, dengarkan mereka untuk idenya, jangan mereka kemudian diremehkan. Kenapa? Karena mereka lah adalah yang memahami perilaku pasar di generasinya mereka. Jangan sekali lagi ketemu dengan anak kecil lu bisa apa sih? Nggak. Udah nggak zaman lagi begitu. Kita bisa belajar dengan anak-anak kecil itu. Kenapa? Karena mereka yang memegang kendali perilaku behavior pasar. Kadang-kadang saya nggak ngerti, anak saya itu lagi ngomong apa sama temennya. Ternyata sesuatu hal yang booming di generasinya dia. Ketika sesuatu yang booming, itulah opportunities. Di situ. Mungkin itu statementnya. Mas Ibu, Masya Allah, ini malam spesial banget ya, banget. Teman-teman semuanya, ya terima kasih banyak telah hadir di acara Eva Pratok seri yang ke-14 yang menurut saya salah satu seri yang sangat luar biasa karena betul-betul membuka mindset kita, betul-betul membuka pemikiran kita dan mungkin kita udah langsung kayak nembus barrier lama gitu ya, yang bisnis harus begini dan ternyata kita yang bikin kita stuck, Mas Aris. Iya. Jadi tapi saya yakin ya kalau teman-teman setelah nonton acara ini terus kemudian gelisah, terus kemudian berpikir, itu udah jalan yang benar ya. Mulai nyari apa sih design thinking, apa sih ini dan sejenisnya gitu. Iya, luar biasa banget. Sudah di-trigger, clue-cluenya sudah di-trigger sama Pak Hadi. Oke Mas Ibu, mungkin begitu acara kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Pak Hadi Kunchoro yang telah. Saya terima kasih. Padahal beliau tadi tuh baru Mas Ibu, baru ngisi acara juga ya, capek terus kami todong, tapi tetap powerful ya, Masya Allah. Terima kasih Pak Hadi atas waktunya, semoga menjadi amal energinya itu. Amin. Beliau. Amin. Atur nuhun, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah, baik itu salah ucapan ataupun salah pemikiran. Karena memang biasanya mulainya dari yang salah-salah gitu. Lebih baik, karena prinsipnya lebih baik minta maaf daripada minta izin gitu. Lebih baik salah dulu, sikat aja salah nggak apa-apa, habis gitu minta maaf. Iya, luar biasa. Aduh, ini aku terpancing mau diskusi lagi nih, Pak. jangan terpancing. Oke, teman-teman semuanya, ketemu lagi di laporan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Hadi Kunchoro. Terima kasih. Sehat-sehat. Saya cuma satu Mas Ipul yang bikin iri nantinya Pak Hadi. Jadi bocorannya tuh Mas Ipul mau pindah ke Jakarta dan kayaknya bakal ketemu sama Pak Hadi. Wah, siap. Asik. Teman ngopi bareng. Oke, teman-teman semuanya. Yes, bisa ngopi-ngopi bareng nanti kita semua di sana. Siap. Terima kasih semua teman-teman. Assalamualaikum. Sehat-sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.